Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang RHK yang diambil dari pembacaan MTPJ 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan hari Senin tanggal 4 Juli 2022, pembacaan kita terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Dengan tema, Jauhilah ajaran sesat. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami hendak belajar firman-Mu. Kuasailah kami, pimpinlah kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Ajaran dan pengajarnya selalu mengancam kehidupan orang percaya pada firman Tuhan. Ajaran sesat ini dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah kendali roh-roh penyesat atau iblis. Misi mereka adalah menjerat orang-orang yang lemah imannya untuk dijadikan penganut ajaran mereka dan dimanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri. Hadirnya ajaran sesat di lingkungan kekristenan sudah ada sejak gereja mula-mula di zaman para rasul. Hal ini kita jumpai dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Para pengajar sesat mengajarkan hal-hal yang merusak dan menyelewengkan ajaran yang benar yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran ini merusak pertumbuhan iman dan menimbulkan berbagai masalah baru, seperti dekadensi iman atau kemerosotan atau bahkan juga kemunduran, dan juga moralitas Kristiani. Mengapa demikian? Karena yang mereka ajarkan adalah dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Tidak heran Paulus mengecam mereka dan menugaskan Timotius untuk menghadang pengajar sesat dan ajaran-ajaran mereka yang sesat itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita berada di zaman modern. Bentuk-bentuk ajaran sesat juga semakin modern mengikuti zaman. Ada egoisme yang mementingkan diri sendiri, mamonisme yang semua hal diukur dengan uang, hedonisme yang menekankan kepada kenikmatan dunia, konsumerisme, boros, dan menghambur-hamburkan uang, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada, tidak boleh lengah. Alkitab menyatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya telinga rohani kita semakin peka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Semakin banyak belajar dan merenungkan firman Tuhan, panca indera kita akan semakin terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bentengilah kami dengan firman dan kebenaran-Mu, agar kami tidak mudah dirayu
digoda dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Amin.